النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Sambut keberkahan dengan penuh rasa syukur. Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Selalu berusaha untuk ikhlas di setiap pilihannya. Bersihkan hati, kuatkan niat, dan jernihkan pikiran. Terus berusaha memilih langkah untuk kebaikan agar dibukakan jalan menuju keberkahan. Ada keberkahan di setiap perjalanan. Bersama Afta, Songko Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asir 'alaika yasir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, para pendengar dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan karunia-Nya untuk kita semuanya. Kembali lagi di kajian kita di fikih akhlak dan muamalah, melanjutkan lagi masih pembahasan kita di perdamaian itu baik, ya. Masih di pembahasan tentang masalah perdamaian. Di sini ya kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwasanya yang namanya perdamaian itu ternyata apa, banyak ditekankan di Quran dan juga di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga apa, perdamaian itu ya itu membolehkan seseorang itu sampai melakukan kebohongan, ya, sampai boleh berbohong hanya untuk mendamaikan seseorang, ya. Wanzur kaifa rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadhihi at-ta'ifati fil kadhibi min ajli al-islah. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan ya sebagian orang itu untuk berdusta, berbohong, ya, untuk apa? Untuk islah, yaitu mendamaikan. Ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ummu Kulthum bintu Uqbah, ya, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Ya, tidaklah termasuk pendusta, ya, bukanlah termasuk orang yang dia itu berbohong. Jadi dia itu apa, seorang yang berbohong itu tidak dianggap sebagai seorang pembohong. Ketika kapan? Alladzi yuslihu bainan nas. Ya, ketika seorang itu apa?
mendamaikan seseorang, ya, fayanmi khairan, ya, lalu dia apa? Menyebarkan kebaikan, dia nyampaikan kebaikan, ya, dia menukil dari salah seseorang, ya, yang berselisih, ya, dia nukil yang baik, au yaqul khairan, dia mengucapkan yang baik, ya. Jadi ini adalah cara untuk mendamaikan seseorang, ya. Lalu beliau di sini menjelaskan, fa subhanallah, ya, Maha suci Allah, qad yatakallamu syakhsun bi kalimatin, ya, seseorang itu berbicara suatu ucapan fi haqqi syakhsin akhar ghaib, ya, tentang seseorang yang dia itu orang lain, dia berbicara tentang orang lain yang dia itu apa? Ghaib, nggak ada orang tersebut. Wa ya'ti rajulun, nah, lalu datanglah orang lain. Jadi ada orang yang dia itu apa? Berbicara buruk tentang orang lain. Orangnya nggak ada di situ. Lalu kedengaran orang lain. Ya, fayanqulul kalimata bitamamiha. Lalu dia nukil ucapan tadi yang dia dengar dengan sempurna. Liman qilat fi haqqihi, pada orang yang dia itu dikatai tadi. Ya, pada orang yang dikatai. La yazidu wa la yanqus. Ya, dia tidak tambahkan, dia tidak kurangi. Jadi apa? Sama persis seperti yang dia nukil. Tapi ucapannya buruk. Jadi ada orang mengucapkan ucapan buruk tentang orang, kedengaran orang lain, disampaikan kepada orang yang bermaksud secara sempurna. Wa ya'ti akhar, lalu ada orang lain juga yang mendengar. Ya, fayuqallibul kalimata ra'san ala aqibin. Ya, lalu dia apa? Balik 180 derajat ucapannya tadi. Wa yaqulu liman qilat fi haqqihi, lalu disampaikan kepada orang yang diomongi tadi. Ya. Malah dia mengatakan maqala fulanu fika illal khaira. Fulan itu ngomong tentang dirimu itu kebaikan. Innahu athna 'alaika khaira. Dia itu malah muji-muji kamu. Wa qala kadza kamu itu begini dan begitu. Ya. Maka di sini lihat kata beliau, faya tara minal muhik. Ya, kalau begitu siapa yang sebenarnya yang benar? Ya, orang yang penukil pertama, yang dia itu menukil berita sesuai, ya, faktanya, atau orang yang dia itu menukil berita dengan cara dipoles, ya, dengan cara dipoles. Hal man naqala al-kalama bitamamihi wa tasabbaba fil ifsadi wal qati'ah, ya. Apakah yang pertama tadi yang menukil ucapan dengan sempurna dan menyebabkan kerusakan dan putusnya hubungan, atau man kadzaba fi hadithihi, atau orang yang dia itu penukil kedua, yang dia itu bohong, ucapannya bohong, wa naqalal kalama ala wajhin yuslihu bihi bainan nas, ya, dan dia menukil ucapan itu tujuannya untuk apa? Supaya orang itu nggak tengkar. Ya. Mana yang baik? Alladhi yadhar, kata beliau, annal akhir alal haq. Ya, penukil yang kedua itulah yang benar. Wa hadza ma afadahu dalil wa rajjahahu, ini yang ditunjukkan oleh dalil dan dikuatkan dengan dalil tadi. Fanzur kaifa annal awwal naqala naqlan sahihan. Ya, kita lihat bahwasanya orang yang menukil pertama tadi itu dia menukil dengan benar sesuai dengan faktanya. Walakin akhta'a, akan tetapi dia itu apa? Salah. Salahnya di mana? Wasa'a bil wisyayati wan namimani wal qati'ah. Kenapa? Karena dia itu apa? Berusaha untuk apa? Menjelekkan orang, memutus hubungan orang, ya. Gara-gara ucapan jujurnya orang jadi putus hubungan, ya. Jadi putus hubungan. Wa kaifa anna tsani naqala ghairal haqiqah, ya. Sedangkan orang yang dia itu yang kedua tadi, ya, dia menukil tidak sesuai dengan faktanya. Lakin qasduhul islah bainan nas, tujuannya adalah dia untuk apa? Mendamaikan orang. Fakana sa'yuhu masyhura, maka perbuatannya tersebut pun apa? Berhak untuk disyukuri, berhak untuk mendapatkan pahala. Ya, coba kita lihat ya. Kadang kita itu apa? Ketika kita itu menukil suatu apa itu berita, ya, atau ucapan orang lain, ya, dan kita sampaikan ke orang lain, ya, ke pihak yang mungkin dibicarakan, ya. Maka kita lihat di sini, ya, kalau itu nanti akan menyebabkan perkara yang besar, ya, perkara yang besar, mending apa? Mending
diucapkan yang baik, ya, diucapkan yang baik. Itu tujuannya untuk apa tadi? Supaya apa? Orang itu tidak bertengkar, hubungannya pun tetap tetap harmonis, tidak tidak ada yang namanya perpecahan, ya. Wanzur kaifa rafa'allahu al-haraja an hadhihi ta'ifatil muslihah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu juga mengangkat, ya, dosa, ya, dari orang-orang yang dia itu melakukan perdamaian itu. Faqad nahara rabbuna man aqsama 'ala al-imtina'i min al-islahi 'anil mudhi fi yaminihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang yang dia itu bersumpah, ya, untuk mencegah dirinya dari melakukan perdamaian, ya, dengan dalih dengan dalih karena dia itu tidak mau melanggar sumpahnya. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah ayat 224, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi wallahu samii'un 'alim. Ya, dan janganlah kalian itu menjadikan Allah itu sebagai urdatan, ya, sebagai penghalang, ya, untuk kalian itu janganlah kalian jadikan, ya, sumpah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penghalang untuk kalian itu melakukan kebajikan, bertakwa, dan juga mendamaikan seseorang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, menurut sebagian para ulama, maksud ayat ini adalah la tastakfiru minal aimani billah. Jangan kalian itu memperbanyak bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikit-dikit sumpah, ya. Itu maknanya seperti itu. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Ya, fata'ridu ismallahi lil ibtidhal bi kasratil yamini bihi. Ya, sehingga kalian menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nama yang rendah, ya, nama yang rendahan. Karena seringnya dipakai untuk sumpah. Fa inna kasratal halifi billahi naw'un minal jur'ati alaih. Ya, karena seringnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan masuk kategori jur'ah alaih, ya, kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seringnya dipakai untuk bersumpah. Fa inna kathratal aiman, dan juga, ya, orang yang dia tuh banyak bersumpah itu yaqa'u ma'ahal hanathu fil yamin, ya, maka ada kemungkinan dia itu akan melanggar sumpahnya, wa adamul wafa'i bihi, dan juga tidak mau menunaikan sumpahnya, ya, sehingga seakan-akan nama Allah itu jadikan jadi seperti mainan, ya, jadi seperti mainan hanya untuk menutupi kelemahannya sendiri. Tapi menurut kebanyakan para ulama, ya, tafsirnya adalah la taj'alullaha hajizan wa mani'an lima halaftum alaih. Ya, jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penghalang, ya, disebabkan oleh sumpah kalian. Wa dzalika anna ahadahum mathalan kana yuqsimu alla yaf'ala ba'dal anwa'il ma'ruf min silati rahimin aw islahin bainan nasi aw ihsanin ilal akharin. Ya, hal tersebut, ya, contohnya semisal ada seseorang di antara mereka itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan sebagian bentuk kebajikan. Di antaranya adalah menyambung tali silaturahim, ya, mendamaikan orang, dan berbuat ihsan, kebajikan untuk orang lain. Fa idza tuliba bi fi'li hadhil abwab min abwabil khair, ya, apabila dia itu dituntut, ya, untuk melakukan kebajikan, ta'allala bi annahu aqsama billah, dia beralasan bahwasanya dia sedang bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Fanahahumullahu 'anil mudhi fil qati'ati wa 'anil imtina'i an sa'iri anwa'il birri bisababil yamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu melarang mereka, ya, untuk meneruskan sumpahnya mereka, ya, yang mana itu akan berakibat mereka harus memutus tali silaturahim, dan juga mencegah diri untuk melakukan kebajikan yang lainnya gara-gara gara-gara sumpah yang dilakukan.
Ya, maka kata beliau di faka'anna ma'nal ayah, ya, seakan-akan makna ayatnya mengandung makna la taj'alul yamina billahi hailan. Jangan kalian jadikan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penghalang antara kalian dengan perbuatan yang baik. Bal kaffiru 'anil aiman waf'alul khaira. Tapi apa? Kafarati. Ya. Kafarati, bayar denda. Ya, untuk apa? Melanggar sumpah tersebut lalu kerjakan yang baik. Jangan gara-gara sumpah kita apa? Menjadi tidak melakukan kebaikan. Ya. Selanjutnya, ya, untuk apa itu sumpah juga, bukan sumpah, bahwasanya apa, dalam masalah mendamaikan kita juga bisa apa? Bisa dengan cara apa itu tanazul, ya, melepaskan sebagian hak. Ya, melepaskan sebagian hak. Jadi boleh seseorang itu melepaskan sebagian haknya, tujuannya untuk apa? Untuk mendamaikan seseorang. Ya, wa'lam annahu yajuzu fi sulhi ayatanazala sahibul haqqi an syai'in min haqqihi au an haqqihi kullihi. Ya, kata beliau di sini boleh, ketahuilah bahwasanya boleh, ya, dalam masalah mendamaikan itu seorang itu melepaskan sebagian haknya atau seluruh haknya. Ya, wa yajuzu lil muslihi ayahutha ahad at-tarafaini 'ala at-tanazul an haqqihi au ba'dhi haqqihi. Dan juga boleh orang yang dia itu mendamaikan, dia mendorong salah seorang yang berselisih itu, ya, atau keduanya untuk apa? Untuk melepaskan sebagian haknya atau seluruh haknya. Contohnya di sini lirajulin ala akhar mablagh alfa junai wa ja'a yutalibuhu bihi. Ya, contohnya adalah seorang itu punya hutang pada orang lain, ya, sebanyak 1000 junai. Ini mata uang Mesir, ya. 1000 junai atau kita ganti dengan mungkin 1 juta, ya. Wa ja'a yutalibuhu bihi, lalu orang tersebut itu apa? Ditagih, ya, karena dia punya apa? Hutang 1 juta. Ya. Wa ta'assara al-akhar fa hina idin, ya. Namun yang punya utang ini, ya, punya utang ini nggak bisa bayar, ya. Yang punya utang ini nggak bisa bayar. Fa hina idin yajuzu lil musli ay yahusa sahibal mal ala tajawuzi an ba'dhi malihi fa yaqulu lahu mathalan. Maka di sini boleh orang yang dia itu mendamaikan kedua belah pihak ini, ya, boleh dia memotivasi orang yang punya harta, orang yang punya duit itu untuk apa? Untuk merelakan sebagian hartanya. Jadi minta dikorting, ya, merelakan sebagian haknya. Ya, iqbal 500 wa tajawwaz anil baqi. Ya, kalau gitu terima sajalah 500.000, ya, sisanya udahlah maafkan, nggak apa-apa. Wa yakunul haqqu qad saqata kamilan anil madin. Ya. Wa thawabud da'in mudakharun indallah, ya. Ya. Padahal yang benar adalah apa? Wal haqqu, padahal haknya itu adalah qad saqata kamilan anil madin. Maka di sini apa? Yang apa itu haknya dari orang yang dia itu apa? Yang berutang tadi sudah selesai, urusannya sudah selesai, dia bisa bayar, ya, daripada kita itu apa? Kita tuntut terus, dia nggak bisa bayar, ya. Malah ini jadi repot, ya. Mending apa? Mending dia itu bayar setengahnya, ya, lalu yang setengahnya kita relakan, dan itu akan menjadi simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini pun juga apa? Ditunjukkan dalam hadis sahihain, ya, Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Aisyah, qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi 'aliyatin aswatuhuma. Ya, Aisyah mengabarkan Rasulullah itu suatu hari itu mendengar, ya, suara orang yang dia itu berselisih di pintu, ya, dekat pintu rumahnya. 'aliyatin aswatuhuma. Ya. Kedua-duanya itu saling mengangkat suara. Karena memang apa? Lagi bertengkar. Fa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in. Ya. Ternyata apa? Itu gara-garanya apa? Gara-garanya adalah yang berhutang, ya. Yang berhutang itu meminta
untuk diringankan atau dipotong hutangannya untuk apa? Membayar. Ya, jadi dia minta apa? Minta dikorting. Ya, tapi yang menghutangi tidak mau. Ya. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan wallahi la af'alu. Ya, sampai dia apa? Nah, di sini dia mengatakan demi Allah aku nggak mau melakukan itu. Jadi di sini kisahnya adalah apa? Jadi ada orang yang dia itu apa? Berhutang pada orang lain. Nah, lalu tengkar gara-gara apa? Gara-gara yang dihutangi minta dikorting. Ya. Minta dikorting. Nah, yang berhutang, orang yang menghutangi mengatakan demi Allah aku tidak akan melakukan hal tersebut. Aku tidak sudi dengan hal tersebut. Nah, maka di sini tatkala dia membawa sumpah, maka fakharaja alaihi Rasulullah. Rasulullah pun keluar ketika mendengar ada seorang yang dia itu bersumpah tadi. Ya. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Ya, di manakah orang yang dia itu tadi bersumpah atas nama Allah? Ya. Untuk apa? La yaf'alul ma'ruf. Ya, untuk apa? Untuk dia itu tidak melakukan perbuatan yang baik. Ya. Jadi apa? Menerima, ya, atau kita itu apa? Mengkorting hutang orang itu merupakan perbuatan yang baik kalau orang itu memang nggak bisa bayar. Ya. Maka sahabat tersebut pun mengatakan, ana ya Rasulullah. Ya. Ya, saya wahai Rasulullah. Ya. Dia pun mengakui dan dia mengatakan walahu ayyu dzalika ahabba. Ya, dan ini orang yang dia itu apa? Berhutang, ya udah terserah dia. Dia mau bayar setengah juga nggak apa-apa, ya terserah dia. Itu tidak masalah. Jadi apa? Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Ya. Lihat di sini bahwasanya apa? Jangan sampai kita itu bersumpah, ya, untuk menghalangi kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya. Dan juga di sini kita melihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW mencoba untuk apa? Mengislah, mendamaikan antara dua para sahabatnya yang berselisih tersebut. Dan juga dalam kisah yang lain juga sama, dalam masalah kisah hutang juga, ya, dari hadisnya Ka'ab bin Malik ini, tatkala dia ini apa berselisih dengan ibna Abi Hadrat, ya, dainan kana lahu alaihi fi ahdi Rasulillah. Jadi ibnu Abi Hadrat ini punya utang kepada Ka'ab bin Malik, ya. Dan ini apa? Mereka melakukan perdebatan, ya, fil masjid, di masjid. Fartafa'at aswatuhuma, ya. Lalu keduanya apa? Mengangkat suara, dua-duanya mengangkat suara. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi. Sampai apa? Rasulullah pun mendengar, ya, suara tersebut padahal beliau di dalam rumahnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihima hatta kashafa sijfa hujratihi. Fanada Ka'ab ibn Malik, ya, Ka'ab ibn Malik. Rasulullah pun keluar, lalu membuka tirai rumahnya, ya, tirai kamarnya, lalu apa? Rasulullah apa? Memanggil Ka'ab bin Malik. Faqala ya Ka'ab, wahai Ka'ab. Faqala labbaika ya Rasulullah, ya, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Fa asyara biyadihi an dha'i syatra min dainika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apa? Memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik, ya udah kamu apa? Kamu terima, kamu korting hutangnya orang tersebut. Ya, faqala Ka'ab qad fa'altu ya Rasulullah. Lihat di sini. Ya. Saking apa itu? Patuhnya para sahabat dengan Rasulullah. Ka'ab mengatakan fa'altu. Ya, qad fa'altu ya Rasulullah. Aku sudah kerjakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun berkata kepada Ibn Abi Hadrat, ya. Nabi mengatakan kum faqdihi, ya. Sekarang kamu apa? Kamu tunaikan hutangmu. Jadi apa? Ketika apa berselisih, ada hutang, kan lebih enak kalau apa? Bisa diselesaikan, ya. Kalau memang apa itu dia memang nggak mampu, ya sudah dia apa? Direlakan sebagian utangnya. Ya, direlakan sebagian utangnya. Karena apa? Karena kalau diteruskan itu akan menjadi apa? Menjadi pertengkaran yang tidak ada ujungnya, ya. Tidak ada ujungnya. Ya.
Jadi Rasulullah SAW mencoba untuk apa? Ya, mendamaikan dengan cara apa? Mendamaikan dengan cara seorang itu apa? Membebaskan sebagian haknya. Ya, dia harus membebaskan sebagian haknya. Ya. Begitu juga dalam kisah yang lain, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dan Muslim juga dari hadisnya. Kalau dalam riwayat Bukhari dari hadisnya Zubair, kalau dalam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Zubair, ya. Anna rajulan minal ansari khasama Zubair 'inda Rasulullah fi shirajil harrah allati yasquna biha an-nahla, ya, nakhla. Jadi ada seorang dia itu dari Ansar, dia itu berselisih dengan Az-Zubair, ya. Gara-gara apa? Fi syirajil harrah, ya. Masalah pengairan, ya, masalah pengairan air di di tempat yang namanya harrah, ya. Allati yasquna bihan nakhlah, yang dengan yang dengan aliran air tersebut, ya, Az-Zubair dengan orang Ansor ini memberikan air kepada kurma, ya, diairi kurmanya. Faqala al-Ansari, orang Ansor ini mengatakan, sarijil ma'a yamurru, ya, fa'aba alaihim. Nah, orang Ansor ini, ya, minta supaya airnya itu jangan ditutup, ya, biarkan air itu mengalir, gitu, ya. Fa'aba alaihim. Nah, tapi Zubair ini nggak mau, Zubair ini nggak mau. Orang Ansor ini nyuruh Zubair supaya airnya itu jangan ditahan, biarkan aliran air itu mengalir, ya. Tapi dia nggak mau. Fakhtasamu 'inda Rasulillah, ya. Maka di sini mereka berselisih sampai datang ke Rasulullah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada Zubair, isqi ya Zubair, ya. Rasul mengatakan, isqi ya Zubair, kamu airi, ya, kebunmu dulu, thumma arsilil ma'a ila jarika, ya, kamu airi punyamu, lalu buka air itu ke tetanggamu, ya. Faghadibal Ansari, maka orang Ansor di sini nggak terima, ya, dia nggak mau. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an kana ibna ammatika, ya, apakah ini karena gara-gara dia keponakanmu sehingga kamu membelanya, ya. Fatalawwana wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini wajahnya Nabi pun berubah, marah, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Zubair, ya Zubair, iski, ya Zubair, ya, alirkan air itu ke kebunmu, summah bisil ma'a, ya, kemudian tahan airnya, ya, hatta yarji'a ilal jadri, ya, sampai dia itu sudah sampai ujungnya, ya, sudah sampai ujungnya, sudah penuh. Jadi di sini Rasulullah SAW itu memerintahkan Zubair itu alirkan air itu ke kebunmu. Ketika kebunmu itu sudah penuh, maka alirkan ke tetanggamu, ya, alirkan ke tetanggamu, ya. Ya, ini lihatlah Rasulullah SAW ketika ingin mendamaikan sahabatnya, tapi ternyata ya seperti itulah, ya. Ketika kita itu mencoba untuk mendamaikan, ada juga orang yang memang masih keras kepala, ya, namanya juga karakter orang itu berbeda-beda, ya. Faqala Zubair mengatakan, wallahi inni la ahsibu hadhil ayah nazalat fi dzalika, ya. Zubair mengatakan, demi Allah, ya, aku yakin bahwasanya ayat ini itu turun dalam perkara yang aku berselisih tadi, yaitu firman Allah yang mana, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum,
ya maka demi Allah Subhanahu wa taala tidaklah kalian itu dianggap beriman, dikatakan beriman sampai kalian itu apa? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum, kalian menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim terhadap apa yang kalian perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka itu tidak menemui pada diri mereka itu rasa berat untuk menerima apa yang diputuskan Nabi, mimma qadaita, dari apa yang telah diputuskan Nabi, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita itu mendapatkan ujangan ataupun pelurusan, maka seharusnya hendaknya kita itu diterima, ya. Hendaknya diterima, ya. Jangan kita itu mementingkan ego, ya, sehingga hubungan pun menjadi putus. Ya, kalau gitu terus, ya selama-lamanya kita tidak akan pernah ada orang yang kita bisa jadikan teman, keluarga, ataupun yang lainnya. Ya, karena apa? Karena kalau kita itu selalu mementingkan ego, maka tidak akan pernah ada yang namanya hubungan yang akan langgeng. Ya, baik. Dalam masalah perdamaian juga, ya, itu kita tidak boleh, ya, mendamaikan seseorang itu dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang salah, yaitu kita itu mendamaikan dengan cara menyelisihi kitabullah, ala syai'in yukhalifu kitaballah, ya. Kalau kita itu berdamai, ya, berdamai atas sesuatu yang dia itu malah menyelisihi syariat, ya, malah menyelisihi syariat, maka perdamaian yang modelnya seperti ini, perdamaian yang dibangun menyelisih syariat, itu adalah perdamaian yang tertolak, ya, perdamaian yang tertolak. Contohnya adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini juga, dari hadisnya Abu Hurairah, wa Zaid bin Khalid al-Juhani, dan Zaid bin Khalid al-Juhani, annahuma qala, keduanya itu berkata, inna rajulan minal a'rabi allati ata Rasulullah, ada seorang yang dia itu dari Arab, orang Arab itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, anshudukallah, ya, aku bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala, illa qadaita li bi kitabillah, ya, aku ingin engkau itu menghukumiku, ya, dengan kitabullah, ya, dengan syariat Allah. Faqala al-khasmul akhar, maka ini yang berselisih dengannya itu mengatakan wa huwa afqahu minhu, ya, dan dia itu lebih paham, ya, dia lebih ngerti, ya. Na'am, dia mengatakan iya. Faqdi bainana bi kitabillahi wa'dhan li, ya, maka putuskan untuk kami dengan kitabullah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan qul, kalau gitu ceritakan apa masalahnya. Ya. Di sini dia mengatakan inna ibni kana asifan ala hadha. Ya, dia mengatakan sesungguhnya anakku ini adalah pekerjanya orang ini. Ya, ini dia cerita nih. Anak saya ini adalah pekerjanya orang ini. Fazana bimra'atihi. Lalu anak saya itu berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajm, dan aku dikabarkan, ya, bahwasannya anakku itu akan mendapatkan hukuman rajam karena berzina tadi. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah, ya. Maka di sini dia mengatakan, maka aku pun ganti bayar denda supaya tidak jadi dirajam. Dengan cara dengan membayar 100 kambing dan juga walidah ini, ya. Ya. Ini dan juga onta, ya. Nah, fasa'altu ahlal ilm, maka aku pun tanya orang yang berilmu. Fa akhbaruni annama ala ibni jaldu mi'atin wa tagribu amin. Ternyata mereka mengabarkan bahwasanya hukuman anak saya karena belum menikah, ya. Dia itu hukumannya, kalau laki-laki yang dia itu berzina tapi dia belum pernah menikah sebelumnya, ya, maka dia hukumannya adalah dicambuk 100 kali, atau dia itu diasingkan selama 1 tahun. Jadi habis dicambuk 100 kali, dia diasingkan
selama 1 tahun. Wa anna alam ra'ati hadzal rajm. Adapun untuk wanita ini, wanitanya orang ini, istrinya orang ini yang karena dia itu sudah menikah, ya, maka dia hukumannya adalah dirajam. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Rasulullah memberikan keputusannya, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Ya, maka di sini aku akan putuskan di antara kalian, ya, dengan kitabullah, ya, dengan syariat Allah. Al-walidatu wal ghanamu raddun. Ya, adapun onta dengan apa itu? Dengan kambingnya tadi itu raddun, ya, kembalikan. Ya, suruh kembalikan. Wa ala ibnika, adapun untuk anakmu, ya, itu jaldu mi'atin wa taqribu amin. Ya, dia itu berhak untuk dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Waqdu ya Unais, Nabi mengatakan kepada Unais, waqdu ya Unais, wahai Unais, ya, pergilah ilam ro'ati hada, pergilah ke istrinya orang ini, fa in i'tarafat, kalau dia itu ngakui kalau dia itu berzina, farjumha, maka rajamlah. Ya, maka rajamlah. Ya, di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk apa? Menyuruh untuk fidaknya tadi, ya, yang dia bayarkan untuk mengganti apa itu hukuman anaknya, itu suruh untuk dikembalikan. Kenapa? Karena itu perdamaian yang tidak benar. Jadi hukuman itu, ya, harus tetap ditegakkan. Ya, harus tetap ditegakkan. Karena zina itu ada hukuman yang sudah ditentukan di dalam syariat, tidak bisa diotak-atik semau kita, diganti-ganti, ya. Karena nggak mau dihukum, maka apa? Udahlah bayar saja biar tidak dihukum. Maka ini tidak benar. Ya, damai seperti ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, falhasilu anna fi sulhi bainal mu'minina khaira. Ya, kesimpulannya bahwasanya apa? Kesimpulannya adalah, ya, damai, ya, mendamaikan antara orang yang beriman itu adalah suatu kebaikan. Wa sa'yusai fihi mahmudun wa mashkurun, dan orang yang dia tuh berusaha untuk melakukan itu orang yang terpuji dan orang yang masykur, dia bisa apa? Mendapatkan pahala di situ. Fabadir bi fi'lil khair, maka di sini apa? Segeralah orang itu melakukan kebajikan. Ya, jadi kalau ada kebajikan, orang itu berbuat kebajikan apapun sih sebenarnya. Faminal mustahabi al mubadaratu ila fi'lil khair, maka dianjurkan untuk orang itu segera untuk melakukan kebajikan. Wa qad dallat ala dzalika jumlatun nusus, dan banyak sekali nas-nas yang dia itu apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya kita itu disuruh untuk apa? Untuk segera melakukan kebaikan. Ya, di antara kebaikan itu adalah apa? Mendamaikan orang tadi. Ya, mendamaikan orang. Jadi ketika kita itu tahu ada orang yang dia itu berselisih, ada orang yang dia itu bertengkar, maka sebisa mungkin kita berusaha langsung apa? Langsung mendamaikan. Jadi bukan kita itu hanya pintar sebagai penonton, ya, pintar sebagai penyimak, tapi kita juga apa? Berusaha untuk apa? Mendamaikan, mencari titik terangnya. Ya, di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya kita itu disuruh untuk apa itu? Segera untuk melakukan kebajikan. Contohnya adalah seperti firman Allah di surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah. Ya, bersegera apa di sini? Menuju ampunan Allah. Ya, menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u apa di sini? Wasari'unya, ya, sehingga kalian itu bisa sampai mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Amal soleh. Ya, segeralah kalian itu melakukan amal soleh yang akan mengantarkan kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada surganya, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang dia itu bertakwa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian itu dalam mengerjakan kebajikan. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat. Ya, itulah mereka yang mereka itu apa? Senantiasa berlomba-lomba bersegera dalam melakukan kebajikan. Wahum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang dia itu apa?
bisa mendahului orang lain. Mereka yang akan sampai duluan kepada kebajikan tersebut. Wal abdu qad yaqbalu ala fi'lil khairi thumma yumsiku wa yataraddadu syai'an ma. Ya, ada seorang itu ya, dia tahu ya, dia menerima akan perbuatan kebajikan. Ya, thumma yumsiku wa yataraddadu syai'an. Ya, kemudian apa? Dia menahan diri dan dia ragu. Dia tahu bahwasanya apa? Di depan dia itu ada perbuatan yang baik. Ya, tapi dia menahan diri. Ya, dia menahan diri dan dia ragu di situ. Ada keraguan di dalam hatinya. Fayasrifu syaitani an hadzal fi'l. Ya, kalau dia seperti itu, maka setan itu akan memalingkan dia dari perbuatan yang baik tadi. Wa tashghiluhu dunya bi zakharifiha. Ya, alal iqdami ala a'malil bir. Lalu dunia, kesibukannya, aktivitasnya, ya, itu menyibukkan dirinya dari melakukan perbuatan yang baik tadi. Ya, jadi apa? Terkadang orang itu dihadapkan pada pintu kebaikan. Ya, pastilah ada. Ya. Tidak mungkin kita itu ketika kita itu beraktivitas, kita itu tidak ada peluang kebaikan. Setiap aktivitas kita, dari mulai kita itu bangun tidur sampai kita tidur lagi, pasti kita akan menjumpai peluang-peluang dan pundi-pundi kebaikan sebenarnya. Cuma masalahnya, terkadang kita itu menahan diri, ya, dan kita ragu, kalau saya begini bisa apa enggak, kalau saya begini bisa apa enggak. Nah, kalau kita seperti itu, ya, seringnya yang terjadi adalah kita tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Ya. Kita tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Karena apa? Karena akan dipalingkan oleh setan dari melakukan perbuatan tersebut. Lalu apa? Aktivitas kita, dunia kita itu pun juga akan apa? Menyibukkan diri kita sehingga kita pun juga apa? Lupa dari perbuatan kebajikan. Sehingga kalau kita itu lagi ingat untuk melakukan kebajikan, ada getaran hati ya untuk melakukan perbuatan tersebut, dorongan untuk melakukannya, maka sebisa mungkin apa? Segera dilakukan. Ya. Tepis keraguan. Ya, tepis keraguan. Karena keraguan tersebut akan menjadikan diri kita itu apa? Tidak jadi melakukan kebaikan. Ya, faqad yakunu baina syakhsin wa akhar khusuma. Terkadang ada seseorang itu di antara seorang dengan orang lain itu ada permusuhan. Wa yansarihu sadruhu fi waqtin ma lis-sulhi idza tadzakkara fa'idat as-sulhi. Ya, lalu apa? Orang itu bisa apa? Bisa hatinya itu lapang ya pada suatu waktu ya ketika dia itu mengingat. Ya. Kita mengingat apa? Faidah sulh. Ya. Apa sih pentingnya dari perdamaian itu? Ya. Jadi ketika orang itu punya masalah dengan orang lain, ya hatinya itu bisa lapang dada kok. Ketika kapan? Ketika dia itu mengingat, ya bahwasanya yang namanya damai itu bagus. Ya. Wa ma fihi minal khairi wal ajr, dan di dalam kedamaian itu ada apa? Perdamaian itu ada pahala. Ya, ada pahala. Ya, makanya Allah mengatakan wasulhu khair. Ya, yang namanya sulh itu khair, baik. Ya, dia akan mendatangkan kebaikan, dia akan mendatangkan pahala. Ya. Dan Allah juga berfirman fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan juga apa? Damaikan orang yang di antara kalian itu. Ya. Qaddim tadzakkir al-ahadits al-waridah. Ya. Langsung kerjakan. Ingat bahwasanya hadis-hadis ya yang dia itu fi dzamit tasyahun wa tahajur wa tadabbur. Ya, bahwasanya kita itu apa? Dilarang untuk apa? Saling membenci, saling membelakangi, saling bertengkar. Ya. Ingat hadis-hadis ketika Allah itu mencela, nabinya itu mencela ya perselisihan, perdebatan, ya. Saling membelakangi, saling acuh tak acuh, tidak mau salam, ya. Saling memboikot. Ya. Ingat, bahwasanya itu nggak bagus, ya. Itu tercela. Yang baik itu adalah kita itu bisa apa? Bisa berdamai, ya. Bisa berdamai. Fa idza alimal abdu dzalika kullu insyaraha sadruhu. Ketika seorang hamba itu tahu hal tersebut semuanya, dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu buruk dan perdamaian itu adalah baik, maka di sini apa? Hatinya pun jadi lapang. Wa aqbala ala fi'lil khair, dan dia pun apa? Segera untuk melakukan yang baik tadi.
yaitu untuk melakukan perdamaian. Faqala fi nafsihi, dan dia akan mengatakan pada dirinya sendiri, la adhabanna ila fulan minan nasi alladhi khasamtuhu. Aku akan langsung datangi fulan yang dia itu bertengkar dengan diriku. La uslihanna ma baini ma bainahu, dan aku akan melakukan perdamaian antara diriku dengan dirinya. Tsumma ma yalbisu ayyatakasal. Ya. Kalau dia seperti itu, maka tidak akan dia itu dia itu akan malas-malesan. Ya, kenapa? Karena dia segera melakukan kebaikan itu. Fama hiya illa muddah yasirah. Ya. Dan padahal itu waktunya pun cuma pendek. Ya. Waktunya cuma pendek. Kebaikan yang dia lakukan waktunya pendek. Tapi kalau dia tunda, illa wa ya'tihi syaitanu fayudzakiruhu bima sawi'i akhihi wa salbiyati akhihi. Ya. Padahal waktunya pendek. Ya, sulah langsung minta maaf. Ya. Maka urusan selesai. Tapi kalau dia tunda, maka di sini syaitan akan menghembuskan kejelekan saudaranya lagi. Saudaramu itu begini. Semakin bukan malah semakin tenang, semakin kepikiran, semakin benci. Ya, semakin benci. Maka di sini jangan sampai ya penundaan kita itu menjadikan pemikiran kita itu semakin kotor, hati kita semakin kotor. Ya, sehingga sulit kita itu untuk memaafkan saudara kita, untuk berdamai dengan saudara kita. Ya. Sehingga di sini mulai egonya main, ya, fayaturkus sulh, dan dia pun meninggalkan yang namanya perdamaian. Ya, karena Karena seperti itu, karena ditunda, nanti. Ya. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya kelapangan dada, tidak ada pikiran yang tenang. Ya. Ya. Sehingga dimainkan setan di situ. Ya. Mainkan setan di situ. Ya. Jadi dalam masalah perselisihan itu bukan siapa yang dia itu kuat-kuatan argumentasi, ya, bukan siapa yang dia itu kuat-kuatan ego, ya. Tapi yang baik itu adalah orang yang dia itu bisa menyalami saudaranya terlebih dahulu, ya, menjabat tangannya terlebih dahulu, ya, mencari titik temu, ya, sehingga hubungan pun terjalin seperti itu, ya, siapapun itu, baik itu teman kita, ya, keluarga kita, ya, tetangga kita. Ya. Jangan kita itu berlarut-larut dalam pertengkaran. Sebisa mungkin kita minimalkan. Ya. Kalau kita hidup dengan pertengkaran yang seperti itu, hidup kita tidak akan tenang. Ya, hidup kita tidak akan tenang. Mulai dari hidup kita tidak akan tenang. Ya, dan itu terus-menerus akan mendatangkan dosa. Ya. Hati pun juga tidak tenang. Tapi kalau kita itu berusaha untuk mendamaikan, ya, maka hidup kita pun juga tenang, dan kita pun meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.